Oke, soal yang pertama. Survei yang dilakukan oleh Marketplace terhadap 700 responden untuk mengetahui selera konsumen terhadap sabun yang diberi aroma dan tidak beraroma menghasilkan data sebagai berikut. Yang ingin diketahui adalah berapakah peluang terpilihnya seseorang yang dipilih secara acak tidak menyukai sabun beraroma dengan syarat dia adalah seorang pria. Oke, jadi di sini ada sebuah tabel data yang mencantumkan banyaknya jumlah pria dan wanita yang menyukai sabun tanpa aroma dan dengan aroma. Nah, yang soal ini tanyakan adalah peluang terpilihnya seseorang yang dipilih secara acak tidak menyukai sabun beraroma dengan syarat dia adalah seorang pria. Nah, di sini berarti ditanyakannya adalah peluang dengan syarat. Berarti kita bisa menentukan peluang terpilihnya seseorang ini dengan menggunakan peluang bersyarat. Ada yang masih ingat gimana peluang bersyarat? Ya, kalau peluang bersyarat itu peluang terjadinya A dengan syarat B itu sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Nah, di sini sudah tertera ya, angka dalam kurung berwarna merah adalah frekuensi relatif atau peluangnya. Berarti kita tinggal menentukan nih, yang mana yang jadi B-nya dan yang mana yang jadi A irisan B-nya. Kita ganti dulu warna ink-nya. Nah, di sini peluang B-nya, berarti kan B itu syaratnya ya. Nah, di soal syarat dia adalah seorang pria, berarti PB-nya adalah banyaknya jumlah pria. B-nya adalah banyaknya jumlah pria, berarti PB-nya adalah 0,5. Ini adalah PB-nya. Lalu A irisan B, berarti orang yang tidak menyukai sabun beraroma dan orang tersebut adalah pria. Berarti yang ini ya, pria tanpa aroma. Maksudnya ya, pria yang menyukai sabun tanpa aroma. Yang ini. Tinggal kita substitusi deh. Jadi, P A dengan syarat B, peluang A dengan syarat B itu 0,05 dari sini ya, dibagi 0,5 sama dengan berapa? Ya, 0,1. Nah, jadi peluang terpilihnya seseorang yang dipilih secara acak tidak menyukai sabun beraroma dengan syarat dia adalah seorang pria itu sebesar 0,1. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Dilakukan percobaan melantunkan satu mata uang sebanyak 4 kali. Variabel random X didefinisikan sebagai banyaknya muka yang muncul dari percobaan tersebut. Sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan variabel random X. Lalu yang B, hitung distribusi peluang variabel random X tersebut. Dan tentukan distribusi kumulatifnya serta gambarkan grafiknya. Oke. Di sini sudah didefinisikan ya X-nya ini merupakan banyaknya muka yang muncul dari percobaan ini. Karena di sini kita harus menuliskan variabel random X, lalu menghitung distribusi peluang variabel random X, dan juga menentukan distribusi kumulatifnya, maka kita harus mencari dulu banyaknya ruang sampel yang muncul dari percobaan ini, serta titik sampel yang
muncul juga dari percobaan ini. Karena percobaan ini tuh menggunakan mata uang yang mana memiliki dua sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang, maka banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 2/4. Karena percobaan ini dilakukan sebanyak 4 kali. Berarti sama dengan 16. Sekarang kita cari titik sampelnya ya. Titik sampelnya. Nah, di titik sampelnya ini ada kemungkinan, ada 5 macam kemungkinan yang akan muncul. Seperti B. Nah, B ini sebagai tanda belakang yang muncul. Berarti karena ini belakang semua yang muncul, berarti mukanya ini nggak muncul sama sekali. Lalu juga bisa jadi yang muncul itu mukanya muncul sekali. Berarti M, B. Lalu mukanya ini muncul 2 kali. M, B. Lalu mukanya muncul 3 kali. Dan semua percobaan ini muncul muka. Nah, tentu saja ini tuh tidak semuanya muncul hanya 1 kali, karena misalkan dari sini nih yang muncul adalah muka, belakang. Bisa saja ya, ini tuh muncul dengan belakang, muka, belakang. Jadi mukanya tuh muncul entah pada percobaan ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4 kah. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari ya banyaknya titik sampel yang muncul dari kemungkinan-kemungkinan ini. Sekarang yang belakang semua. Karena di sini ada 4. Banyaknya ada 4 yang muncul, 1, 2, 3, 4. Maka 4 faktorial per mana ini? 4 faktorial per banyaknya B-nya berapa? 4 faktorial. M-nya 0. Sama dengan 1. Sekarang yang ini, kita cari banyaknya titik sampel yang muncul dari perkiraan kemunculan M-nya sekali ini. 4 faktorial per M-nya muncul sekali, B-nya muncul 3 kali. Berarti 4. Sekarang ini di sini. 4 faktorial per M-nya muncul 2 kali, B-nya juga muncul 2 kali. Berarti 4 kali 3 bagi 2. 6. Yang mukanya muncul 3 kali, 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial, 4. Lalu yang mukanya muncul semua, 4 faktorial per 4 faktorial, 1. Sekarang kita jumlahkan dulu ya. Banyaknya kemunculan titik sampel ini. Yang belakang semua ada 1. Lalu yang mukanya muncul 1 ada 4. Mukanya muncul 2 kali ada 6. Mukanya muncul 3 kali ada 4. Mukanya muncul 4 kali ada 1. Kalau dijumlahkan semuanya ada 16 gak? Ada ya, berarti ini benar. Nah, karena kita harus menuliskan variabel random X
dan X itu merupakan banyaknya muka yang muncul dari percobaan tersebut, maka kita bisa ya menuliskan variabel random X-nya ini apa saja. Nah, di sini BBBBB berarti mukanya nggak muncul sama sekali. Berarti M-nya 0. Lalu yang ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, jadi variabel random X ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, distribusi peluang karena tadi kita sudah mengetahui ruang sampulnya itu ada 16, lalu X-nya, variabel random X-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, dan juga banyaknya yang 0 ini tadi ada 1, yang mukanya muncul 1 ini ada 4, yang mukanya muncul 2 ada 6, mukanya muncul 3 ini ada 4 juga, dan yang mukanya muncul semua ada 1. Maka kita bisa membuat distribusi peluang ini. Oke. Nah, di sini X-nya kan kita isi 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang PX 0. Berarti PX-nya ini bisa kita dapat dari NA. Ini merupakan NA bagi NS. Nah, untuk X-nya 0, berarti 1/16. Lalu untuk yang X-nya 1, 4/16. 4/16. Atau kita sederhanakan jadi 1/4. Lalu yang X-nya 2, 6/16. Sama dengan, kita sederhanakan bagi 2, 3/8. Lalu yang untuk X-nya 3, 4/16. Sederhanakan 1/4. Dan juga untuk yang X-nya ini 4. NA-nya 1 ya, berarti 1/16. Nah, jadi distribusi peluang variabel random X ini adalah ini. Oke, sekarang kita akan menjawab yang C, yaitu menentukan distribusi kumulatif dan juga menggambar grafiknya. Sekarang kita akan mencari dulu distribusi kumulatifnya ya. Nah, untuk yang pertama, untuk distribusi kumulatif, jika X-nya ini kurang dari 0, berarti Fx sama dengan 0. Yang kedua ini 0. Ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 1. Maka ini berarti F0 ya. F0 sama dengan sigma T mulai dari 0 sampai 0 PT. Nah, karena ini T-nya dari 0 ke 0, berarti hanya P0 sama dengan P0 ini berapa? Kalau X-nya 0, 1/16.
Lalu kita cari jika X-nya ini kurang dari sama dengan X-nya ini lebih dari sama dengan 1 dan X-nya kurang dari 2. Jadi F1 sama dengan sigma T mulai dari 0 sampai 1 PT. Karena ini T-nya mulai dari 0 sampai 1, maka P0 tambah P1. P0-nya itu 1/16 tambah P1. P1-nya adalah 1/4 ya. Kita samakan dulu penyebutnya. 16 1 tambah 4 berarti 5/16. Selanjutnya, jika X-nya ini lebih dari sama dengan 2 dan X-nya ini kurang dari 3. Berarti ini F2 sama dengan sigma T mulai dari 0 sampai 2 PT sama dengan P0 tambah P1 tambah P2. Sini aja ya biar bisa ditulis. P0-nya 1/16 tambah 1/4 ditambah P2-nya P2-nya ini 3/8 sama dengan 1 ditambah 4 tambah 6. 11/16. Oke, kita lanjut. Lalu selanjutnya, ketika X-nya ini lebih dari sama dengan 3 dan X-nya kurang dari 4, berarti F3 sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai 3 PT. P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 1/16 tambah 1/4 tambah 3/8 ditambah 1/4. Samakan lagi penyebutnya 16. 1 tambah 4 ditambah 6 tambah 6 tambah 4. Berapa nih? 10, 15/16. 15/16. Dan yang terakhir, ketika X-nya ini lebih dari sama dengan 4. Berarti F4 sama dengan sigma T mulai dari 0 sampai 4 PT sama dengan P0 tambah P1 tambah sampai P4 ya. Sama dengan 1/16 ditambah 1/4 tambah 3/8 tambah 1/4 ditambah tadi P4-nya 1/16. Makan lagi penyebutnya. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Berapa?
16 per 16, 1 ya. Nah, jadi udah didapat nih. Mulai dari X-nya kurang dari 0, sampai X-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti kita bisa menuliskan distribusi kumulatifnya. Kumulatifnya itu fx sama dengan 0 untuk tadi untuk berapa? Untuk x kurang dari 0. Lalu lalu 1 per 16 untuk X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 1, lalu 5 per 16 untuk X lebih dari 1, X kurang dari 2, 11 per 16 untuk X lebih dari 2 dan X kurang dari 3, lalu 15 per 16 untuk X lebih dari 3, X kurang dari 4, dan 1 untuk X lebih dari sama dengan 4. Ini kurang panjang. Ya, jadi distribusi kumulatifnya adalah ini ya. Sekarang kita akan menggambarkan grafiknya. 0, X-nya ini ada 0, 1, 2, 3, 4. Dan untuk fx-nya ini ada 1 per 16, 5 per 16, 11 per 16, 15 per 16, dan juga 1. Ya, karena di sini fx-nya itu 0 untuk x kurang dari 0, nggak usah digambar ya. Karena x-nya juga kurang dari 0. Lalu, 1 per 16 untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, dan x kurang dari 1. Berarti kita gambarnya kayak gini. Titik penuh karena sama dengan sampai ke 1. Ini. Lalu, fx-nya ini 5 per 16 untuk x-nya lebih dari sama dengan 1 dan x kurang dari 2. Berarti sini sampai ke sini ya x-nya 11 per 16 untuk fx-nya 11 per 16 untuk x-nya lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari 3. Berarti di sini kurang lurus ya. Ya. Lalu X-nya ini fx-nya 15 per 16 untuk X-nya lebih dari 3, X-nya kurang dari 4. Lebih dari sama dengan 3. Iya. Dan fx-nya ini 1 untuk X lebih dari sama dengan 4. Luruskan. Nah, jadi ini grafiknya. Oke deh.
Oke, sekarang kita ke nomor 3. 10% dari sampel yang diambil dari suatu sungai mengandung polutan. Secara acak, akan diambil sampel sebanyak 18 kali. Ditanyakan, berapakah peluang 2 sampel mengandung polutan? Lalu, berapakah peluang paling sedikit 4 sampel mengandung polutan? Di sini diketahui banyaknya percobaan adalah sebanyak 18 kali. Dan peluang sampel air sungai ini mengandung polutan adalah sebesar 10%. Nah, lalu yang ditanyakan adalah peluang dari 2 sampel ini mengandung polutan. Karena diketahui ada peluang dan banyak percobaan, yaitu 18 kali, maka kita bisa mencari peluang 2 sampel mengandung polutan ini menggunakan fungsi peluang dari distribusi binomial atau distribusi Bernoulli. Fungsi peluangnya adalah Px sama dengan kombinasi X dari N, P pangkat X, 1 dikurangi P, pangkat N dikurangi X, untuk X-nya ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Nah, yang diketahuinya adalah peluangnya. P sama dengan 10%. Atau kalau kita ubah ke pecahan ini menjadi 1/10. Lalu, banyak sampel yang diambil, atau N-nya ini sama dengan 18. Yang ditanyakan, yang A itu, berapakah peluang 2 sampel mengandung polutan? Berarti yang ditanyakan adalah peluang ketika X-nya ini 2. Kalau yang B, peluang paling sedikit 4 sampel mengandung polutan. Berarti yang ditanyakannya adalah ketika X-nya ini lebih dari sama dengan 4. Oke, kita jawab. Yang A, ketika X-nya ini 2, kita substitusi nilai P, N, dan X-nya. Berarti P2 sama dengan kombinasi 2 dari 18, P-nya itu 1/10, pangkat 2, dikali 1 dikurangi 1/10, pangkat 18 dikurangi 2, maka ini tuh sama dengan 18 kali 17 kali 16 faktorial per 2 faktorial kali 18 dikurangi 2 faktorial kali 1/10 kuadrat. 1 dikurangi 10, 9/10. Pangkat 18 kurangi 2, 16. Oke, kita bagi ya ini. 18 kurangi 2 kan 16 ya. Kita langsung aja bagi set. Lalu yang ini 18 bagi 2 bisa kan? Hasilnya adalah 9. Nah, berarti ini hasilnya adalah 9 kali 17 dikali 1/10 pangkat 2 kali 9 pangkat 16 per 10 pangkat 16 sama dengan, karena ini ada 9, ini juga 9 ya, kita kalikan saja jadi 17 kali 9 pangkat 17 per
10 pangkat 18. Oke, sekarang kita lanjut ke yang poin B-nya ya. Oke, sekarang kita akan menjawab yang B. Yang B ini pertanyaannya adalah peluang ketika X-nya ini lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti peluang dari X lebih dari sama dengan 4 ini adalah sigma X mulai dari 4 sampai 18 untuk N-nya sendiri kan 18 ya. Ini X. P-nya itu 1/10 pangkat X kali 9/10 dari 1 dikurangi P pangkat 18 dikurangi X. Atau kalau kita jabarkan itu, ya ini tuh dari P4 tambah P5 tambah P6 sampai P18. Wah, banyak banget kan? Nah, daripada kita ngitungnya banyak banget, maka kita juga bisa mencari nilai peluang ini dengan konsep komplement. Konsep komplement. Jadi, P untuk X lebih dari 4 ini bisa kita cari dengan 1 dikurangi P X kurang dari 4. Jadi kebalikannya, kan kalau ini P lebih dari sama dengan 4. Jadi kalau yang ini 1 dikurangi P X kurang dari 4. Nah, P untuk X kurang dari 4 ini apa aja? Berarti 1 dikurangi P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3. Lebih dikit kan daripada kita harus ngitung P4 sampai P18. Nah, sekarang kita cari deh nilai dari P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3. Berarti 1 dikurangi P0. Berarti kombinasi 0 dari 18 dikali 1/10 pangkat X-nya itu 0 kali 9/10 pangkat 18 ditambah kombinasi 1 dari 18 1/10 pangkat 1 kali 9/10 pangkat 17 tambah kombinasi 2 dari 18 kali 10, 1/10 maksudnya, pangkat 2 dikali 9/10 pangkat 16 ditambah kombinasi 3 dari 18 kali 1/10 pangkat 3 dikali 9/10 pangkat 15. Oke. Itu sama dengan 1 dikurangi 18 kombinasi 0. Berarti 1 ya. Lalu 1/10 pangkat 0, 1. Kali 9/10 pangkat 18. Berarti ya 9 pangkat 18 per 10 pangkat 18. Ditambah 1 kombinasi dari 18. 18 dong. Kali 1/10
Langsung aja ya, 1/10 kali 9 pangkat 17 per 10 pangkat 17. Ditambah 18. Kombinasi 2. Berarti 18 kali 17 kali 16 faktorial kali 16 faktorial. 9 kali 1 per 10 pangkat 2 dikali 9 pangkat 16 per 10 pangkat 16 ditambah 18 kombinasi 3 kali 17 kali 16 per 3 kali 2 kali 1. Coret aja langsung. 3 kali 1 per 10 pangkat 3 kali 9 pangkat 15 per 10 pangkat 15. Nah, berarti ini sama dengan 1 dikurangi 9 pangkat 18 per 10 pangkat 18 ditambah 18 dikali 9 pangkat 17 per 10 pangkat 18 ditambah 9 kali 17 153 kali 9 pangkat 16 per 10 pangkat 18 ditambah 3 kali 17 dikali 16 816 kali 9 pangkat 15 dibagi 10 pangkat 18. Oke. Berarti 1 dikurangi. Nah, di sini kan ada 9 sama 10-nya sama ya semuanya. Apalagi nih 10-nya ini pangkat 18 semua, bisa kita keluarkan. Yang ini 9-nya yang pangkat 15 aja yang kita keluarkan. Jadi 9 pangkat 15 per 10 pangkat 18 dikali, berarti ini 9 pangkat 3 ditambah 18 kali 9 pangkat 2 ditambah 153 kali 9 pangkat 1 tambah 816 sama dengan 1 dikurangi 9 pangkat 15 per 10 pangkat 18 kali 9 pangkat 3 729 ditambah 18 kali 9 kuadrat 1458 ditambah 153 kali 9 1337 ditambah 816. Nah, berarti ini sama dengan 1 dikurangi 9 pangkat 15 per 10 pangkat 18. Kita jumlahkan menjadi 4.380. Jadi PX lebih dari sama dengan 4 ini sama dengan 1 dikurangi 4.380 dikali 9 pangkat 15
per 10 pangkat 18. Atau bisa kita sederhanakan ya, ini coret jadi 17. 1 dikurangi 438 kali 9 pangkat 15 per 10 pangkat 17.